Jadi untuk pengumuman Banpres Produktif tahun 2020 ini bahwa teman-teman lolos atau tidaknya, nanti setelah teman-teman ini Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku John Gaston MC. Jadi di video kali ini John mau membahas tentang lanjutan dari video yang kemarin John upload ya. Karena banyak banget dari teman-teman yang menanyakan link-link pendaftaran online dari setiap kabupaten kota di Indonesia. Jadi kemarin John ini sudah mengupload 17 link di kota Indonesia ya. Oke, jadi John kemarin sudah share link dari kota Kediri, kota Malang, kota Semarang, kota Grobogan, kota Banyumas, kota Brebes, kota Bogor, kota Bandung, kota Aceh Timur, kota Blitar, kota Pemalang, kota Banyuwangi, kota Garut, kota Surakarta, kota Kendal, kota Ciamis, kota Lombok Barat, dan kota Tegal. Jadi di part yang kedua ini John juga mau melampirkan dari kota-kota yang John dapat juga dari set pencarian John dari teman-teman juga yang terima kasih yang udah kasih linknya di kolom komentar John ya. Dari antaranya yang John juga bisa kumpulkan di video kali ini yaitu dari kota Klaten. Nah, ini linknya seperti ini ya teman-teman. Terus dari kota Tangerang, ini yang kedua. Oke, lanjut lagi. Terus dari kota Sulawesi Selatan, terus dari kota Purbalingga, dari kota Pati, terus yang ini yang terakhir dari kota Deli Serdang. Nah, jadi buat dari teman-teman yang belum dapat info dari linknya, juga pantengin aja channel John ya, karena John juga akan bantu mencarikan info buat teman-teman semua untuk link-link kota pendaftaran Banpres Produktif 2020 ini secara online buat teman-teman semua. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini John juga akan membahas mengenai teman-teman yang sudah berhasil mendaftar itu untuk pengumumannya kapan. Jadi untuk setelah teman-teman melakukan pendaftaran di link-link baik pendaftaran online ataupun offline teman-teman, jadi setelah teman-teman mendaftar dan telah mengumpulkan atau mengupload persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, jadi teman-teman ini tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung. Jadi untuk proses pengumuman sampai kita tahu lolos atau enggaknya berhak mendapatkan Banpres atau tidak, itu 1 bulan dari tanggal kita memasukkan atau mendaftar Banpres Produktif 2020 ini. Jadi semisal teman-teman daftar tanggal 1 Oktober, jadi nanti di antara tanggal 30 akhir atau di awal November nanti teman-teman akan dapat SMS dari BRI Info. Nah, untuk itu jadi teman-teman juga bisa dicek secara bertahap untuk nomor NIK teman-teman. Caranya agar teman-teman masih ragu ya ketika teman-teman harus menunggu 1 bulan, teman-teman bisa cek secara berkala di e-form BRI. Untuk linknya nanti ada di kolom deskripsi atau bisa catat atau screenshot di layar ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya banyak banget dari teman-teman yang bertanya seperti ini, Kak, ketika kita punya hutang selain kur ya teman-teman, selain kur ini boleh mendaftar atau tidak? Jadi John juga sebenarnya masih bertanya-tanya karena mencari infonya itu sangat sulit ya teman-teman, nggak ada penjelasan secara terperinci. Jadi berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah komen di video John, juga ada dari teman-teman yang nyatanya memiliki hutang dari bank ya, walaupun itu bukan kur tapi berhasil mendapatkan Banpres juga. Ada yang dapat prakerja juga, dan juga ada yang dapat BLT tapi dapat Banpres juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya hutang selain kur masih ada kesempatan ya buat mendaftar di Banpres seperti itu. Dan buat teman-teman ketahui bahwa program Banpres Produktif untuk usaha mikro berupa hibah modal kerja sebesar 2,4 juta per usaha mikro. Jadi teman-teman yang bertanya, Kak, sebenarnya ini bantuan dari pemerintah itu berupa pinjaman atau ini mutlak dikasih untuk modal kita? Jadi untuk
program Banpres ini merupakan bentuk bantuan hibah dari presiden, teman-teman. Jadi teman-teman tidak diwajibkan untuk mengembalikan lagi untuk dana yang telah diberikan dari presiden ini. Sejak diluncurkan tanggal 24 Agustus kemarin 2020 sampai 19 Oktober 2020 telah diberikan kepada 9,1 juta dari target 12 juta orang dengan realisasi 76,30% atau setara dengan 21,974 triliun yang disalurkan hingga akhir tahun 2020. Jadi untuk tahap pertama sudah dicairkan ya teman-teman, dan masih dalam proses. Dan untuk tahap kedua, karena masih ada proses pendaftaran buat teman-teman, ini batas penutupan Banpres tahap kedua itu rata-rata dari setiap kabupaten itu di akhir November. Jadi buat teman-teman yang tetangganya memang berhak mendapatkan program Banpres, mohon diinformasikan dan mungkin bisa dibantu untuk pendaftarannya juga teman-teman. Mungkin untuk di video kali ini John tidak akan membahas panjang lebar ya teman-teman, karena dari video sebelumnya John telah memberitahu informasi yang mungkin insya Allah cukup jelas buat teman-teman tonton, dari proses pendaftaran, dari proses pendaftaran offline, pendaftaran online, link-link dari setiap kabupatennya juga. Dan juga kalau semisal teman-teman yang masih bingung awal-awal ya teman-teman, yang belum bikin SKU atau NIB secara online juga bisa teman-teman. Di video John juga sudah membahasnya beberapa hari lalu. Dan untuk proses pencairannya juga John sudah bahas. Mungkin teman-teman bisa dicek aja di beranda video timeline John ya. Mungkin sekiranya itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya. Jangan lupa untuk pantengin juga channel John. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kendala ke teman-teman yang mungkin ketika teman-teman mendaftar ada kendala, atau mungkin teman-teman mau share link dari setiap kabupaten. Insya Allah John akan balas persatu-satu. Sekiranya itu dulu teman-teman. Wassalamualaikum.